Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 9 November 2022. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu pengharapan yang teguh. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersama berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala berkat anugerah dan kehidupan yang kami rasakan, yang kami rayakan hingga saat ini. Dan di dalam setiap perayaan kami saat ini Tuhan, kami juga bersama hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, biarlah di dalam segala kelemahan kami, Roh-Mu yang kudus boleh hadir atas kami, memampukan dan menguatkan kami, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dan kami pun boleh melakukan kehendak-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah perjuangan hidup kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam kitab Zakaria, pasalnya yang ke-8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Zakaria pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian sabda Tuhan. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Mengapa orang membutuhkan sebuah pengharapan? Pengharapan bagi kita, bagi orang-orang, atau bagi kita semua, seolah-olah menjadi sebuah kekuatan baru, menjadi sebuah semangat baru untuk kita menghadapi situasi yang kita hadapi. Terkhusus ketika kita berhadapan dengan persoalan, atau kita berhadapan dengan kesedihan, berhadapan dengan situasi-situasi yang berat, persoalan-persoalan yang berat, dan hidup yang mungkin jalannya banyak likunya, banyak lubangnya, kita harus berjuang dengan keras, kita harus kemudian berupaya dengan keras. Ketika ada sebuah pengharapan, maka kita menjadi lebih semangat lagi untuk menjalani hidup kita. Kita lebih punya energi lebih untuk kita melakukan perjuangan itu. Misalnya saja, seperti ketika ada orang yang berlatih untuk sebuah lomba. Ketika ia berlatih lomba, mungkin dia harus mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Misal katakanlah saja lomba sepak bola begitu. Orang akan kemudian berlatih pagi sore setiap hari untuk kemudian menyiapkan dirinya baik dari segala persiapannya supaya pada saat pertandingan nanti ia bisa menunjukkan yang terbaik. Di tengah-tengah perjuangan itu mungkin saja para pemain sepak bola itu juga merasakan letih, merasakan satu perasaan yang capek, merasakan kok gini ya perjuangannya kok berat sekali.
Tetapi ketika para pemain ini kemudian melihat pada sebuah pengharapan bahwa wah, kita pasti akan menang, ayo kita harus berusaha. Karena mungkin hadiahnya besar, karena mungkin ketika kita menang nanti kita akan mendapatkan ini, mendapatkan itu dan lain sebagainya. Hadiah itu seolah-olah menjadi pengharapan bagi si pemain-pemain ini. Sehingga ketika ia berlatih, mereka berlatihnya dengan sangat lebih serius lagi begitu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang berat, menghadapi hal-hal yang mungkin menakutkan bagi kita, ketika kita punya satu pengharapan yang nyata, pengharapan yang seakan-akan pengharapan itu akan menjadi kenyataan gitu, pasti kita akan lebih termotivasi lagi. Meskipun berat, kalau ada pengharapan yang semakin besar, maka kita pun akan tidak mudah menyerah dengan situasi kita. Nah, hal yang sama yang juga dialami atau digambarkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika Zakaria mendapatkan penglihatan-penglihatan, kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, Zakaria tahu ya, di perjanjian lama gitu ya. Nah, Zakaria ini, dia dalam penglihatannya, dia juga mendapatkan satu penglihatan dari Allah yang mengatakan bahwa ini loh, aku akan kembali lagi ke Israel, aku akan kembali lagi ke Sion, aku akan kembali lagi ke Yerusalem. Nanti di sana orang-orang kemudian akan memiliki kehidupannya lagi. Bahkan dikatakan ketika akan ada jalan-jalan itu dipenuhi oleh kakek nenek yang mereka berjalan menggunakan tongkat. Artinya apa? Artinya bahwa kehidupan di Yerusalem akan lebih baik. Kehidupan Yerusalem akan lebih makmur, lebih damai. Karena orang-orang bisa hidup sampai dengan kakek nenek. Dia punya usia yang panjang karena penyertaan dan Allah yang hadir di dalam kehidupan orang Yerusalem tersebut. Nah, menariknya adalah pengharapan ini muncul atau teks ini muncul. Ini adalah teks yang muncul atau ditulis sekitar pembuangan Babel. Artinya bahwa di tengah-tengah situasi yang mereka anggap bahwa kalau orang sudah dibuang, itu Allah sudah pergi. Kalau dulu punya pemahaman, kalau bangsa itu kalah perang atau bangsa itu takluk dari bangsa lain, maka dianggapnya Allah itu pergi meninggalkan bangsa itu. Allahnya itu pergi meninggalkan mereka. Nah, di tengah-tengah situasi yang mereka mungkin kehilangan rasa percaya mereka atau kehilangan arah kehidupan mereka karena mereka berpikir bahwa Allah meninggalkan mereka, tetapi kemudian Allah memberikan satu janjinya, Allah memberikan satu pengharapan agar mereka tetap bersemangat, agar mereka tetap punya keinginan untuk hidup. Dengan apa? Dengan pengharapan bahwa Allah itu nantinya akan menyertai mereka. Sehingga mereka harus terus berjuang terus di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sekarang. Kita pasti tidak menjumpai hidup yang mudah. Kalau ditanya hidup siapa yang mudah, mungkin semua orang akan mengatakan bahwa hidupnya sulit. Meskipun kesulitannya beragam. Ada yang sulit dalam hal ini, ada yang hal itu, dan lain sebagainya. Karena kesulitan manusia itu beda-beda kehidupannya. Keluarga juga gitu, kesulitan masing-masing keluarga itu berbeda-beda. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu, ketika kita mengamini suatu pengharapan yang dari Tuhan, pengharapan bahwa Tuhan hadir nantinya bukan hanya di dalam kehidupan bangsa Israel, tetapi juga ada hadir di tengah-tengah dunia kita saat ini, hadir bersama-sama dengan kita saat ini, maka kita punya kekuatan yang baru. Kita punya pengharapan yang baru. Oleh karena itu, Allah menginginkan supaya kita tetap punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah ngelokro. Supaya kita tidak mudah menyerah dengan situasi yang kita alami. Seberat apapun itu, kalau kita punya pengharapan yang teguh dan kita memegang teguh pengharapan itu, maka kita akan punya daya yang lebih untuk kita bisa melaluinya. Oleh karena itu, mari kita pegang terus pengharapan kita di dalam Allah. Seperti bangsa Israel yang punya pengharapan akan kemudian hadirnya Allah menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Mari kita pun juga berpengharapan yang sama. Bahwa Allah pun akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga kehidupan kita tidak berjalan sendirian. Kehidupan kita berjalan bersama pengharapan yang Allah nyatakan kepada kita. Selamat berpengharapan, selamat memegang teguh pengharapan itu.
Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita memelihara pengharapan kita melalui doa di dalam segala pergumulan dan syukur yang kita nyatakan kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Kami punya satu janji dari Engkau ya Tuhan, ketika Engkau berjanji akan menyertai kehidupan bangsa Israel, ketika Engkau akan menyertai segala kehidupan mereka di Sion. Kami pun juga punya pengharapan yang sama, karena Engkau juga akan menyertai kami di tempat kami berada, dalam kehidupan kami berada, dan dalam situasi yang kami alami saat ini. Oleh karena itu, kami belajar untuk kami tetap berpegang teguh pada pengharapan itu, kami berpegang teguh pada janji-Mu itu. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami tidak mudah ngelokro, kami tidak mudah menyerah dengan perjalanan hidup yang kami alami. Sehingga kami bisa dengan pengharapan-Mu memunculkan daya yang baru dalam hidup kami, memunculkan kekuatan yang baru dalam perjalanan hidup yang kami jalani. Dan saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan untuk segala pergumulan-pergumulan yang kami rasakan, apapun itu, kiranya Engkau yang hadir dan Engkau yang berkenan memelihara kami. Kami tahu Engkau tidak akan meninggalkan kami di tengah-tengah pergumulan kami, Engkau akan ada bagi kami. Dan saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya, kiranya Engkau pun juga menyertai mereka, memberikan pengharapan dan memberikan kekuatan baru bagi saudara-saudara kami ini dalam pergumulannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Irna Purwanti, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntati, Bapak Saharun, Bapak Seswo Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Prayitno Hadi, anak Yaleva, dan juga saudara-saudara kami yang lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa hadir memberkati kehidupan mereka, memberikan anugerah kepulihan, memberikan anugerah kesehatan atas hidup mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk orang tua kami. Kami menyerahkan untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadel Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Arpen Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau pun juga hadir memberkati mereka, memberikan satu kedamaian, sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Menjalani masa tua mereka, biarlah mereka boleh menjalaninya dengan kesukacitaan dan dengan kesehatan dan kekuatan yang dari Engkau ya Allah. Kami menyerahkan Tuhan segala kehidupan kami, segala persoalan yang kami alami, dan segala pokok-pokok doa kami hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Amin.